Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Erik Arsada, channel tutorial seputar komputer dan Android. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang alat-alat yang wajib ada di dalam lab komputer beserta fungsinya. Sebelum menuju video pembelajaran, jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Sini saya sudah punya materi, kita buka. Materi yang judulnya adalah alat-alat laboratorium komputer beserta fungsinya. Ini ada gambar alat-alatnya ya, yang mana alat-alatnya ini adalah yang biasa kita temui di dalam sebuah lab komputer. Langsung saja kita bahas. Pertama, ini kita besarkan terlebih dahulu tampilannya ya. Alat pertama yang ada di dalam komputer atau yang wajib ada di dalam komputer pertama adalah ini gambar keyboard. Kalau kita mendengar kata keyboard, tentu yang ada di dalam pikiran kita adalah alat yang digunakan untuk mengetik. Ya benar, memang keyboard itu alat yang digunakan untuk mengetik. Akan tapi mengetik apa? Nah itu yang menjadi pertanyaan, yaitu mengetik huruf dan angka. Selain untuk mengetik huruf dan angka, keyboard juga bisa digunakan untuk hal yang lainnya, seperti kita mematikan komputer lewat keyboard juga bisa. Kita mengeluarkan aplikasi atau program menggunakan keyboard juga bisa. Kita mengcopy, mempaste, mendelete menggunakan keyboard juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak fungsi dari keyboard ini. Oke, alat yang kedua adalah ini adalah gambar mouse. Mouse dalam bahasa Inggris artinya adalah tikus. Kenapa kok disebut mouse? Tentu kalian sudah tahu disebut mouse karena bentuk dari mouse itu seperti tikus. Ya benar, seperti tikus. Akan tapi ada juga fungsi yang lainnya. Kenapa disebut juga mouse? Dan juga ada fungsi kemiripan dengan tikus, yaitu yang kita ketahui bahwasanya tikus itu suka umek. Kalau bahasa Jawanya umek, suka bergerak-gerak ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Begitu pula dengan mouse komputer, itu juga fungsinya bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Makanya disebut dengan mouse. Mouse pada umumnya yang kita ketahui itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah ini ya, yang berada di tengah-tengah ini. Ini roll, yang mana roll itu berfungsi untuk men-scroll ke atas dan ke bawah. Kemudian ada klik kanan. Klik kanan ini berfungsi untuk memberikan perintah lanjutan seperti mengcopy, mempaste, mendelete, merefresh, dan seterusnya. Jadi perintahnya lebih banyak daripada dengan klik kiri. Kalau klik kiri itu berfungsi untuk memberikan perintah oke, yes atau no, oke, kemudian mengenter, dan juga membuka file, membuka gambar, dan juga mengclose. Sekarang alat yang ketiga adalah LCD. LCD singkatan dari Liquid Crystal Display, yang mana kita ketahui LCD atau biasa disebut dengan kalian nyebutnya monitor. LCD itu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf, ataupun grafik. Jadi proses gambar yang dihasilkan dari LCD itu berasal dari kristal-kristal kecil yang kemudian membentuk sebuah gambar. Apakah itu gambar berwarna maupun tidak. Jadi kalau dulu masih hitam putih berarti belum ditemukan ya kristal yang berwarna, dan sekarang teknologi sudah canggih, dan bahkan LCD yang ada pada saat ini itu tampilannya seolah-olah seperti nyata. Kemudian di dalam LCD ini memiliki resolusi. Oleh sebab itu biasanya kita kalau melihat televisi atau melihat laptop, komputer, layar laptop atau komputer itu kan dilarang untuk dekat-dekat. Karena apa? Karena di dalam LCD itu mengandung resolusi. Semakin bagus kualitas yang dimiliki oleh LCD, maka semakin besar pula resolusi yang
dihasilkannya, sehingga kalau kita dekat-dekat berbahaya bagi kesehatan mata. Oke, alat yang ketiga adalah CPU. Ini adalah gambar CPU yang singkatan dari Central Processing Unit. Dari ejaan kata sudah bisa diketahui bahwasanya CPU adalah sentral. Sentral itu sama dengan pusat, ya, pusat. Processing sama dengan proses, unit ya unit. Berarti pusat pemrosesan unit atau pemrosesan data yang diberikan oleh pengguna. Contoh, kita memberikan perintah kepada CPU berupa membuka sebuah video. Ya, di situ nanti akan diproses melalui CPU dan akan dikembalikan lagi kepada pengguna dalam rupa video. Dan semakin bagus kualitas CPU, dalam artian CPU di sini kan di dalamnya banyak ya komponennya, seperti hard disk, RAM, dan terutama prosesor. Ini kalau semakin bagus nanti pemrosesannya juga semakin cepat. Tapi kalau kualitasnya biasa-biasa aja, ya nanti pemrosesannya pun biasa-biasa saja. Oke. Alat yang selanjutnya, ini adalah gambar printer. Nah, sudah maklum di telinga kita bahwasanya printer itu apa? Printer adalah, kalau kita biasa mengetahui ya, alat untuk mencetak. Nah, ini mencetak apa? Mencetak gambar, tulisan, ataupun yang lainnya ya, atau grafik. Kemudian dalam mencetak medianya sangatlah banyak ya. Ada yang media kertas, kain, kanvas, kaca, gelas, dan seterusnya. Dan yang biasa kita ketahui bahwasanya printer yang ada di sekeliling kita itu adalah printer kertas. Kalau kita ketahui bahwasanya seperti gelas yang berkarakter, gambar kartun atau gambar wajah kita itu juga menggunakan printer, yaitu printer khusus digunakan untuk mencetak di gelas. Atau printer yang besar digunakan untuk mencetak banner, itu juga printer, tapi ukurannya lebih besar dari printer yang biasanya. Jadi tergantung penggunaan. Atau juga printer yang digunakan untuk undangan atau kertas yang tebal. Jadi jangan digunakan ketika printer itu untuk kertas tipis, tapi digunakan untuk kertas yang tebal. Ya memang 1-2 kali bisa, tapi selanjutnya nanti akan mengalami cepat rusak. Alat selanjutnya, ini adalah tampilan alat proyektor. Proyektor adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Jadi fungsinya adalah menampilkan gambar dari laptop, kemudian dipantulkan dengan proyektor ke dinding sehingga menghasilkan gambar yang lebih besar. Alat selanjutnya, ini adalah gambar kabel. Kabel apa? Kabel LAN, Local Area Network, atau yang biasa kita sebut dengan kabel UTP. Kabel LAN itu kabel yang berguna untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat dalam area yang terbatas, contohnya seperti rumah, kantor, laboratorium, dan perkantoran, dan seterusnya ya. Nanti ada alat selanjutnya yaitu switch ya. Ini saya lanjut aja, switch. Lah jadi ada hubungannya dengan kabel LAN. Nantinya kabel LAN yang telah dipasangi RJ45 atau konektor itu nanti disambungkan. Nah, di sini di dalam switch kan ada port. Port itu colokan ya, colokan untuk kabel LAN. Jadi nanti dimasukkan di sini, yang mana fungsi kabel LAN adalah menghubungkan, kembali lagi, menghubungkan atau mengintegrasikan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Dengan menggunakan apa ya tadi? Dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan alat bantu berupa switch ya. Tadi saling memiliki keterhubungan. Switch adalah salah satu dari beberapa perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah instalasi jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya agar bisa saling terkoneksi dan berbagi data. Nah, ini tadi menghubungkan dalam artian menghubungkan apa? Koneksi internet, dan juga kita bisa melakukan transfer data atau berbagi data dengan komputer yang lainnya, yaitu tadi dengan menggunakan kabel LAN dan juga switch. Alat selanjutnya ini adalah hub. Hub itu versi sederhana dari switch. Jadi karena versi sederhana maka fungsinya pun ikut sederhana. Dan fungsinya lebih besar dimiliki switch daripada hub, dan ukurannya pun lebih besar switch. Oleh sebab itu nanti harganya pun lebih mahalan switch daripada hub. Fungsinya ya sama, akan tetapi kalau di hub ini dia tidak bisa mengatur alamat ya, mengatur alamat pada komputer. Sedangkan di switch kan bisa dia mengatur.
hub ini bisa menghubungkan aja, jadi menghubungkan jaringan satu ke jaringan lain atau komputer satu ke komputer yang lainnya aja. Jadi itu fungsinya untuk menyampaikan aja atau menghubungkan aja ya. Di sini perbedaan antara hub dan switch. Walaupun keduanya memiliki bentuk yang sama, namun ada beberapa hal yang membedakan antara switch dan hub. Berikut adalah perbedaan switch dengan hub. Pertama, keamanan switch lebih baik daripada hub. Dan yang kedua, switch bisa menentukan tujuan pengiriman data, hub hanya sekedar penghubung lainnya ya. Kemudian, switch memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada hub. Proses pentransferan data itu lebih cepat switch daripada hub. Selanjutnya, switch memiliki kontrol di setiap portnya, sedangkan hub hanya memiliki satu kontrol untuk semua port. Harga hub relatif lebih murah daripada switch. Hub akan terbebani jika perangkat yang terhubung banyak, namun switch tidak. Jadi kalau semakin banyak yang terhubung di hub, maka berpengaruh pula kepada kecepatan internet tersebut. Oke, demikian adalah video pembelajaran tentang peralatan-peralatan yang wajib ada di dalam sebuah lab komputer beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Sebelum akhir, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.